Kasus pembunuhan Brigadir J, yang menjadikan Ferdy Sambo menjadi tersangka, kini memasuki babak baru. Ferdy Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Ferdy Sambo sendiri kini telah menjadi tahanan. Namun, dirinya bisa bebas jika setelah 120 hari, berkas-berkasnya belum lengkap. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, buka suara jika Ferdy Sambo bisa dilepaskan dari masa tahanan setelah 120 hari. Dilansir Instagram _Gosip, Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022. Masa penahanan Sambo itu 120 hari. Makanya kita harus paham ini ya. 120 hari sejak dia ditahan. Kalau lewat 120 hari, maka kalau belum lengkap, Sambo akan bebas. Nah, lepas demi hukum dari tahanan, perkaranya tetap berjalan. Kita berhitung Sambo kalau tidak salah ditetapkan tersangka tanggal 9, ya. Tetapkan tersangka tanggal 9. Kalau sekarang berarti dia sudah ditahan 30 hari. Ditambah sekarang tanggal berapa ini? 21. Berapa? Sudah lewat 2 bulan ya? 2 bulan, 71 hari. Dia sedang memasuki masa perpanjangan kedua untuk 90 hari. Ya, 71. Kalau kejaksaan mengembalikan lagi, maka diminta melengkapi, kepolisian hanya punya waktu 35 hari lagi. Menurut saya sebelum 120 hari berkas ini akan P21, ya. Sementara itu, berkas perkara ex-Kadif Propam Polri itu hingga kini masih dipimpong kesana kemari, alias bolak-balik dari Kejaksaan ke Mabes Polri. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso menduga, berkas perkara yang tak kunjung beres menjadi celah bagi Ferdy Sambo untuk lolos dari jeratan hukum dugaan pembunuhan berencana. Saya mengingatkan ya, mengenai pembuktian, konstruksi pembuktian pasal pembunuhan berencananya ya. Itu mohon dilakukan perkuatan di sana. Ini agak sulit, bukannya lambat ya, tapi agak sulit karena memang didahului dengan tindakan obstruction of justice, dihilangkannya barang bukti ya, kemudian ada intervensi terhadap barang bukti oleh para tersangka obstruction of justice. Jadi, menurut Sugeng Teguh, ini kabar buruk bagi keluarga Brigadir J yang jadi korban pembunuhan Ferdy Sambo serta sejumlah masyarakat Indonesia yang menginginkan keadilan. Prof. Gayus Lumbun, sebagai Hakim Agung 2011 sampai 2018 berpendapat, jika Ferdy Sambo bisa berpeluang bebas dari pasal pembunuhan berencana, karena pembunuhan dilakukan di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3. Ketika memberikan itu dalam keadaan pengaruh sesuatu hal, bisa miras, minuman keras, bisa di atas itu, berarti narkotika. Misalnya ada pengaruh lain seperti emosi yang tinggi, demikian tinggi karena informasi dari istrinya. Itu skenario-nya, benar apa tidak kita buktikan. Dan itu spontan. Hakim akan berpikir dia tidak berencana. Jaksa harus mempunyai pemahaman di atas itu. Artinya bagi jaksa itu justru menolak itu. Menolaknya dengan teori lain. Ya misalnya, ini sebenarnya memang dia sadar perintah yang salah. Itu banyak sekali dalam posisi dia memimpin lembaga yang terstruktur. Itu semua pelanggaran kedua. Dikutip dari berita Subang, seperti diketahui, berkas perkara tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo yang hingga kini belum dinyatakan lengkap. Berkas perkara ex-Kadif Propam Polri itu hingga kini masih dipimpong kesana kemari alias bolak-balik dari Kejaksaan ke Mabes Polri. Sugeng mengatakan, saat ini kasus Ferdy Sambo telah memasuki 20 hari perpanjangan penahanan kedua. Jika sampai batas waktu 120 hari,
kasus Ferdi Sambo belum P21, alias final, Ferdi Sambo bisa bebas demi hukum. Ia menuturkan bahwa berkas perkara Sambo sudah 2 kali diperpanjang masa penahanannya. Sugeng melanjutkan, kalau kejaksaan mengembalikan lagi dalam waktu 14 hari, ditambah 85 hari, yang sudah dilalui, maka kepolisian hanya punya waktu 35 hari, untuk kembali melengkapi berkas Ferdi Sambo. Meski begitu, Sugeng Teguh Santoso optimis, penyidik dapat menyelesaikannya sebelum 120 hari. Sugeng meyakini, bahwa Polri bakal melengkapi berkas perkara Ferdi Sambo, sebelum masa waktu penahanan berakhir.